Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, puji Tuhan. Selasa pagi ini sudah tanggal 24 Maret 2026. Waktu begitu cepat. Minggu depan sudah adalah tanggal yang terakhir di bulan Maret. Minggu depan sudah tanggal 31 Maret 2026. Berarti berikutnya nanti memasuki bulan April. Dan saya dari ke Jember nanti karena berkaitan dengan Jumat Agung dan Paskah. Minggu depan, bulan depan berarti sudah memasuki Jumat Agung dan Paskah. Minggu begini nanti, minggu depan sudah malam semi Sunday, memperingati Yesus lahir untuk kita, Yesus mati untuk kita. Cintanya Tuhan Yesus luar biasa. Tapi di balik semuanya ada kemenangan, ada kebangkitan Tuhan Yesus. Itu kita mau datang kepada Tuhan, kita mau serahkan, kita mau sujud di hadapan Tuhan. Setiap kita tidak pernah terlepas dari masalah pergumulan hidup. Tapi justru Tuhan izinkan setiap pergumulan hidup kita datang kepada Yesus. Sujud di altar Tuhan. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan saja mengatur. Ya, karena kita mau baca firman Tuhan di dalam Mazmur 109 ayat 1 sampai 20 di situ dikatakan, biarlah semuanya dari pihak Tuhan yang memberikan upah. Kita serahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Sebab hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Bila hati terasa berat, haleluya, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat, haleluya. Dia berfirman, mari datanglah, haleluya. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Amin, haleluya. Sujud di altarnya, amin, haleluya. Ubah hidupku, haleluya. Terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, haleluya. Dia ubah hidupku, amin, haleluya. Barui hatiku, amin, haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita datang kepada Yesus pagi ini. Ya, hati terasa berat, amin, haleluya. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang pada Tuhan Yesus, apa yang harus ku buat, haleluya. Dia berfirman, mari datanglah, haleluya. Dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, amin, haleluya. Dan Dia akan berpindah, amin, haleluya. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan berhaimu seperti siang. Berdiamlah dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah Tuhan, haleluya. Ku datang pada Yesus, haleluya. Dia pikul semua bebanku. Ku dapat pertolongan, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya.
sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Tuhan Yesusku. Engkau Tuhan dan Rajaku, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku ya Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosaku, ampunilah semua salahku. Ku serahkan padamu Yesus, ku datang pada hadirat-Mu. Terima kasih. Ku selalu berdoa, ku percaya padamu Yesus, haleluya. Aku selalu berserah, menantikan keajaiban-Mu, haleluya. Pagi ini aku datang pada Tuhan Yesus, Juru Selamat, amin. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Bapa. Berfirman Bapa pagi ini buat seluruh kami anak-anak-Mu, kami hamba-Mu. Kami makin hari makin dikuduskan. Kuserahkan hidupku, aku datang sujud di hadapan Engkau Bapa. Segala macam pergumulan kuserahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kami yakin seyakin-yakinnya Kau mendengar doa kami semua dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Biar kita selalu datang kepada Tuhan. Kita mau sujud di hadapan Tuhan. Kita mau berserah total kepada Tuhan. Seperti dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan amu seperti siang. Berdiamlah dirimu di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia, akan datang pertolongan Tuhan Yesus. Nantikanlah akan Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Amin. Nantikan akan Tuhan. Kerajaan Tuhan akan datang, pertolongan Tuhan nyata dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Lagu ini memberikan kekuatan buat kita semua, supaya kita selalu mencari Tuhan, sedekat dengan Yesus. Sebab hanya Yesus pengharapan kita, tidak yang lain. Manusia akan memberikan kecewa. Lihat ini saudara. Doa Raja Daud banyak mengalami kekecewaan dari manusia yang jahat, manusia fasik. Sehingga dia minta pembalasan datang dari Tuhan. Mari kita mau baca Mazmur 109 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Jadi kalau bicara Mazmur Daud, berarti kitab Mazmur pasal 109 ini ditulis Raja Daud. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri. Mari kita berdoa sama Tuhan, tolong aku datang kepada Tuhan Yesus. Aku seyakin-yakinnya
Datanglah pertolongan, datang dari Engkau. Sebagai Raja Daud, jangan berdiam diri, ya, menyentuh hati Tuhan ini. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu terengang terhadap aku. Wah, pasti Daud mengalami, ya, dari orang-orang fasik, orang-orang jahat. Demikian kehidupan kita tidak terlepas. Saudara juga sama di kantor, di perusahaan, dalam dunia bisnis, seringkali ditipu oleh orang jahat, penipu, orang fasik. Ya, orang fasik adalah orang yang jahat, tidak punya kasih dia. Dia egois, dia benarnya sendiri, dia tidak percaya kepada Tuhan, dia andalkan kekuatan sendiri. Hatinya selalu bengkok, orang fasik. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dia orang fasik. Selalu bicara dusta, memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memberi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Nah, ini penting, saudara. Tolong garis bawahi, sedang aku mendoakan mereka. Kalau Bapak Ibu punya masalah dengan orang membenci Bapak Ibu, tolong jangan dibalas dengan kebencian. Jangan dibalas dengan kejahatan. Tapi kata firman Tuhan, aku mendoakan mereka. Kita doakan supaya mereka bertobat, ya. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan. Nah, ganti kejahatan dan kebaikan, dan kebencian ganti kasih. Ya, karena tertulis di dalam Roma pasal 12, mari kita baca supaya kita jelas, ya. Di dalam Roma pasal 12 tidak boleh kita kejahatan dibalas kejahatan. Mari, Roma 12 ayat 17 kata, jangan membalas kejahatan-kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Ini firman Tuhan. Jangan membalas, ya. Kata firman Tuhan, kalau membalas ayat 19, kata firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murkalah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi jelas, Roma 12 ayat 17, jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan, tapi doa dari jalur membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, kebencian ganti kasih. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Pasti doa orang berdosa, ya, kalau hatinya jahat, ya, tetap menjadi dosa. Tuhan tidak mau mendengar, saudara. Ya, biar umurnya berkurang, biar jabatannya diambil orang lain, biar anak-anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, biar anak-anaknya mengembara tidak keruan dan mengemis dan dihalau dari runtuhan rumahnya. Nah, jelas, ya, doa Raja Daud, karena hatinya sudah kesel banget, saudara. Ya, doa minta pertolongan kepada Tuhan, tapi tidak boleh kita membalas dengan kejahatan. Ya, biasanya orang membalas kejahatan langsung didatangin orang atau pakai orang lain untuk dibunuh atau berbuat kejahatan. Jangan, tapi berdoa saja kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Biarlah penagih utang menyita segala kepunyaannya dan orang-orang menjadi hasil jeripayanya. Jangan ada orang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, dan jangan ada orang sayang kepada anaknya yang menjadi yatim. Biarlah dilenyapkan keturunannya dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Inilah doa manusia dan Daud karena terlalu kesal. Tapi tadi katakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan, ya. Kebencian balas dengan kasih, ya. Jadi ini contoh Daud waktu itu menghadapi himpitan, terlalu sangat terdesak, terlalu sangat menghadapi tekanan-tekanan, sehingga doanya minta pembalasan dari Tuhan. Ini ada 14. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan, dan jangan dipalsukan dosa ibunya ini. Ini doa manusia, doa Raja Daud yang sebagai manusia emosional. Padahal firman Tuhan berkata, asal bertobat, kesalahan tidak diingat lagi oleh Tuhan. Asal bertobat. Tapi kalau tidak bertobat, ya resiko sendiri. Itu orang fasik tidak pernah bertobat. Ya, biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Ya, memang dua raja dan kesal sangat sama mereka. Dan supaya mereka betul dihukum sama Tuhan. Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tapi mengejar orang sengsara dan miskin dan orang hancur hati sampai mereka mati. Nah, ini kecuali kalau seperti ini, saudara, orang fasik begitu, orang jahat mau bertobat. Sampai dikatakan oleh karena ia tidak ingat menunjukkan, jadi tidak pernah berbuat kasih. Sudah tidak ingat lagi akan kasih Tuhan. Tidak pernah memiliki kasih lagi. Sudah nggak ada. Tapi mengejar orang sengsara dan miskin. Jadi orang tambah jahat, saudara. Seperti nanti saya membaca
Wahyu 22 ayat 11 itu. Orang jahat makin jahat, cemar makin cemar. Ayat 17. Ia cinta kepada kutuk, biar ia itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biar itu menjauh daripadanya. Sungguh, berarti dia suka kutuk. Berarti dia memang betul-betul seperti iblis. Hatinya seperti iblis. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada kasih, tidak ada kebenaran dalam dirinya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya. Wow, kalau ini sudah parah, sudah. Ya, ia memakai sebagai kutuk sebagai bajunya. Biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya dan seperti minyak ke dalam tulang. Inilah memang orang fasik. Kalau memang orang fasik nggak ada pengampunan, sudah. Karena itu sudah orang berdosa seperti iblis, sama. Ya, iblis tidak ada pengampunan. Contoh lagi, Yudas Iskariot. Yesus berkata, Markus 14:21, celaka orang itu. Celaka. Dan Biblia salah lahir. Karena Tuhan tahu ini orang tidak mungkin bertobat. Ayat 19. Biar itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya. Sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Ayat 20 terakhir. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang mendakwa. Jelas-jelas. Ujung-ujungnya, ending-endingnya, mari kita berdoa. Ya. Biarlah kata firman Tuhan ayat 20. Semua itu dari pihak Tuhan. Nah, jadi jangan menuntut pembalasan. Ya. Yang mendakwa dan upah orang-orang berkata sejahtera baik. Silakan nanti urusan Tuhan. Seperti tadi yang saya bacakan. Di dalam Roma pasal 12 ya. Biar kita jangan membalas ya. Ayat 19-20 lihat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jangan kamu sendiri menuntut pembalasan. Tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepala. Wah, dahsyat Tuhan itu. Ajaran Tuhan luar biasa. Justru orang jahat jangan dibalas dengan kejahatan, tapi justru dengan kasih seperti doa Daud tadi. Ya, dengan kasih. Justru dengan kita balas dengan kasih. Justru kalau dia tidak bertobat, murka Allah membara di atas kepalanya. Ayat 21 sebagai penutup saudara, Roma 12 ayat 21. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalah karena kejahatan kebaikan. Amin. Kita sebagai anak Tuhan punya kasih, hukum kasih yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau berserah total kepada Tuhan. Kita mau sujud di altar Tuhan. Sebab hanya kita berserah kepada Tuhan. Biarpun hati kita terasa berat, kita serahkan kepada Tuhan. Kita memang tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kubuat? Tapi firman Allah pada malam pagi ini memberikan kekuatan buat kita. Supaya jangan kita menuntut pembalasan. Kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah semuanya itu daripada pihak Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang bekerja. Yang tugas kita, mari kita mau berdoa. Sujud di altarnya, haleluya. Ku bawa hidupku, kita serahkan kepada Tuhan. Ku terima anugerahnya dan ampuniku dan bebaskanku, haleluya. Ya ubah hidupku, amin, haleluya. Barui hatiku, amin, haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di antaranya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau dengan kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Sesuai dengan firman Tuhan, berjaga dan berdoa. Dan jangan membalas kejahatan-kejahatan, tapi berbuat baik. Doakan bila perlu, doakan mereka supaya mereka bertobat. Dan kata firman Tuhan, biarlah semuanya itu daripada pihak Tuhan yang memberikan upah kepada mereka. Dan Tuhan akan menyertai kita. Immanuel, puji Tuhan.